Itu karena kamu belum mengerti apapun. Aku sudah berbicara kepadamu mengenai iman dan harapan dan aku berpikir bahwa sepatah kata baru pun tidak diperlukan untuk berbicara kepadamu mengenai kasih. Sebab begitu banyak terpancar dariku hingga kamu hendaknya dirembesi olehnya. Tetapi aku lihat bahwa kamu mengenalnya hanya nama, tanpa sadar akan natur dan bentuknya. Sama seperti kamu mengenal bulan. Ingatkan kamu ketika aku mengatakan kepadamu bahwa harapan adalah seperti lengan dari kuk lemah lembut yang menopang iman dan kasih. Dan adalah perancah umat manusia dan takhta keselamatan. Kamu ingat, tetapi kamu belum memahami sabdaku dalam arti sebenarnya. Dan mengapa kamu tidak meminta penjelasan? Aku akan memberikannya padamu. Adalah kuk sebab mendorong manusia untuk merendahkan kesombongan bodohnya di bawah beban kebenaran abadi. Dan adalah perancah dari kesombongan yang demikian. Manusia yang berharap kepada Tuhan Allahnya mau tak mau mematiragakan kesombongannya yang menghendakinya dimaklumkan sebagai Allahnya. Dan mengakui bahwa dia bukanlah apa-apa sementara Allah adalah segalanya. Bahwa dia tidak dapat melakukan apa-apa sementara Allah dapat melakukan segalanya. Bahwa dia manusia adalah debu fana sementara Allah adalah keabadian yang mengangkat ke suatu tingkat yang lebih tinggi dan mengganjari manusia dengan keabadian. Manusia memakukan dirinya sendiri pada salib sucinya demi meraih hidup. Nyala iman dan kasih memakukannya pada salibnya, tetapi harapan, yang adalah di antara iman dan kasih, meninggikan ke surga. Tetapi, ingatlah pengajarannya, jika kasih kurang, takhta tanpa terang dan tubuh, yang tidak dipakukan pada satu sisinya, tergantung ke arah lumpur dan tak lagi melihat surga. Dengan demikian, membatalkan keseluruhan dampak dari harapan dan berakhir dengan menjadikan mandul juga iman. Sebab ketika orang terlepas dari 2 dari 3 keutamaan teologis, orang jatuh ke dalam kelambanan dan kebekuan yang mematikan. Jangan menolak Allah bahkan dalam hal-hal yang paling remeh. Dan menolak untuk menolong sesama melalui kesombongan kafir adalah menolak Allah. Doktrinku adalah kuk yang mengikat umat manusia yang bersalah, adalah palu yang meremukkan kulit kayu yang keras guna membebaskan ruhnya. Sungguh adalah kuk dan palu. Dan kendati demikian, dia yang menerimanya tidak merasakan keletihan seperti yang diberikan oleh semua doktrin lainnya dan semua hal manusiawi lainnya. Dan dia yang memberikan dirinya dihantam olehnya tidak merasakan sakit diremukan dalam ego manusiawinya, melainkan merasakan suatu sensasi kebebasan. Mengapa kamu berupaya menyingkirkannya untuk menggantinya dengan apa yang keras dan menyakitkan? Kamu semua punya penderitaanmu dan kesulitanmu. Segenap umat manusia punya penderitaan dan kesulitan, yang terkadang di luar kekuatan manusia. Dari anak-anak yang seperti ini, yang sudah memikul di pundaknya yang kecil suatu beban yang berat, yang membungkukkannya dan menjauhkan bibirnya dari tersenyum seperti kanak-kanak dan menyingkirkan segala kecerobohan dari pikirannya. Yang, dari sudut pandang manusia, tidak pernah kekanak-kanakan, hingga ke orang lanjut usia, yang menjelang menuju makamnya dengan segala kekecewaan, masalah, beban dan luka-luka dari masa hidupnya yang panjang. Tetapi dalam doktrinku dan dalam imanku ada kelegaan dari segala banyak beban. Itulah sebabnya mengapa disebut Injil, dan dia yang menerimanya dan menaatinya akan diberkati di bumi juga sebab dia akan punya Allah yang menghiburnya dan keutamaan-keutamaan yang menjadikan jalannya mudah dan terang. Seolah adalah saudari-saudari yang baik yang, dengan menggenggam tangannya dan dengan lampu-lampu bernyala, menerangi jalannya dan hidupnya dan menyanyikan janji-janji abadi Allah baginya, hingga, dengan menyerahkan dalam damai tubuhnya yang letih pada bumi, dia terbangun di Firdaus. Mengapa manusia, engkau ingin menjadi letih, muram, lelah, muak, putus asa, ketika engkau dapat lega dan terhibur? Mengapa kamu juga, para rasulku, ingin merasakan letih, kesulitan, kerasnya misimu? Sementara dengan kepercayaan seorang kanak-kanak kamu dapat memiliki semangat gembira, kecakapan gemilang untuk melakukannya dan menyadari serta mengenali bahwa itu hanya keras bagi mereka yang tidak bertobat yang tidak mengenal Allah, sementara bagi yang percaya adalah bagai seorang ibu yang menopang anaknya dalam perjalanan anaknya itu.
menunjukkan pada langkah-langkahnya yang tidak pasti bebatuan dan onak duri, sarang ular dan selokan, agar anak itu dapat mengenalinya dan dengan demikian terhindar dari bahaya. Kamu sekarang muram. Kemuramanmu punya awal yang sungguh menyedihkan. Kamu muram pertama-tama karena kerendahan hatiku, seolah itu adalah kejahatan melawan diriku. Dan kamu sekarang sedih sebab kamu sudah mengerti bahwa kamu sudah menyusahkanku dan bahwa kamu masih jauh dari kesempurnaan. Tetapi hanya sedikit dari kemuraman terakhir ini yang bebas dari kesombongan. Kesombongan yang terluka oleh kepastian bahwa kamu masih bukan apa-apa, sementara karena kesombongan kamu ingin menjadi yang sempurna. Jadilah rendah hati saja, mau menerima celaan dan mau mengakui bahwa kamu salah, dengan berjanji dalam hati bahwa kamu menginginkan kesempurnaan untuk suatu tujuan ilahi. Dan lalu, datanglah kepadaku. Aku mengoreksi kamu, tetapi aku mengerti dan aku bermurah hati. Datanglah kepadaku, kamu para rasul, dan datanglah kepadaku, kamu segenap manusia, yang menderita melalui kesengsaraan material, moral, rohani. Yang terakhir ini disebabkan oleh fakta bahwa kamu tidak dapat menguduskan diri kamu sebagaimana yang kamu kehendaki demi kasih kepada Allah, dengan sigap dan tanpa kembali kepada yang jahat. Jalan pengudusan itu panjang dan misterius, dan terkadang tertutup tak dikenali oleh si pejalan, yang maju melalui kegelapan, dengan rasa racun dalam mulutnya dan berpikir bahwa dia tidak maju dan tidak meminum cairan surgawi, dan tidak menyadari bahwa kebutaan rohani macam itu merupakan suatu unsur dari kesempurnaan. Diberkatilah 3 kali lipat mereka yang terus maju tanpa kenikmatan terang dan kemurahan hati dan tidak menyerah sebab mereka tidak melihat atau mendengar apapun. Dan mereka tidak berhenti dengan berkata, "Aku tidak akan maju hingga Allah menganugerahiku suatu kegembiraan." Aku berkata kepadamu, jalan yang paling kelam akan sekonyong-konyong menjadi yang paling terang, terbuka pada pemandangan surgawi. Dan racun sesudah mengenyahkan segala kenikmatan akan hal-hal manusiawi akan berubah menjadi kemanisan surgawi bagi kaum percaya yang pemberani itu, yang dengan sangat heran akan berseru, "Mengapakah semua ini? Mengapa ada begitu banyak kebaikan dan sukacita bagiku?" Sebab mereka sudah bertekun dan Allah akan mengizinkan mereka menikmati di bumi seperti apa surga itu. Tetapi, sementara itu, datanglah kepadaku kamu semua yang letih dan lelah, kamu, para rasul, dan bersama kamu segenap manusia yang mencari Allah, yang menangis sebab kesengsaraan dunia, yang sudah menjadi kehabisan tenaga dalam kesendirian mereka, dan aku akan memulihkanmu. Pikullah kukku, tidak berat, itu suatu penopang. Peluklah doktrinku seperti kamu memeluk seorang mempelai tercinta. Teladanilah gurumu yang tidak membatasi dirinya dalam memberkati, melainkan melakukan apa yang diajarkan. Belajarlah daripadaku yang lemah lembut dan rendah hati. Kamu akan mendapati istirahat bagi jiwamu, sebab kelemah lembutan dan kerendahan hati memperolehkan kerajaan baik di bumi maupun di surga. Aku telah mengatakan padamu bahwa para pemenang sejati di antara manusia adalah mereka yang menaklukkan melalui kasih, dan kasih selalu lemah lembut dan rendah hati. Aku tidak akan pernah memintamu untuk melakukan hal-hal yang di luar kemampuanmu, sebab aku mengasihimu dan aku menghendakimu bersamaku dalam kerajaanku. Oleh karenanya, terimalah lencanaku dan seragamku dan berupayalah untuk menjadi seperti aku dan seperti yang diajarkan doktrinku. Jangan takut sebab kuku manis dan bobotnya pun ringan, sedangkan kemuliaan yang akan engkau nikmati jika engkau setia kepadaku adalah berdaya kuasa tak terhingga dan abadi. Aku akan meninggalkanmu untuk sementara waktu. Aku akan pergi ke danau bersama si bocah. Dia akan mendapatkan teman-teman. Sesudahnya kita akan menyantap roti kita bersama. Ayo, Yusuf. Aku akan memperkenalkanmu pada anak-anak kecil yang mengasihi aku.